menjalankan Quran sepenuhnya, karena di Al-Quran banyak caci maki itu ya, makanya kita harus sabar. Surat 7 ayat 87 ya, tulis ya, nanti ada berapa syarat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, terus dan ada pula segolongan yang tidak beriman, ada yang tidak beriman, terus maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita. Nah, jadi kalau menyampaikan Quran panjenengan semua kemudian ditolak, kita harus apa? Sabar, karena sebagian lima sebagian tidak, itu pasti hukum Tuhan itu. Kalau cuma terima malah nggak sunatullah, pasti ada yang nolak tuh. Oke, harus sabar ya, dan tidak boleh gelisah ya. Surat 30 60 ya, jangan kayak Pak Maskur dulu ya, pertama kali menyampaikan ditolak, beberapa temennya gelisah, 4 hari sakit. Ya, Pak Mas punya pengalaman pribadi, satu pun istrinya kenapa sakit nggak tahu, nggak ngaku, tiba rupanya dan nyampaikan Quran ditolak, temen-temennya ngerugu sampai rumah, belum tahu ayat ini. Oh, begitu tahu ayat ini sekarang semangat dia ya. 30 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Artinya, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. nah ya, jangan gelisah ya, jangan kayak Pak Masku dulu, begitu ditolak di komunitas tertentu gelisah dia, mikirin sampai sakit 4 hari, akhirnya nggak kerja, nggak apa, kan kasihan. Allah ngasih tahu, jangan gelisah Kur, jangan. Orang yang nolak itu biarin aja, urusan gua kata Allah, bukan urusan lo, jangan ngesok lo. Dikit-dikit semua kamu kayak paling suci aja, paling ngurusin orang, gua yang ngurus. Ini ayatnya surat 33, gua yang ngurus ya, bukan urusan lo ya, biarin dia celaka sendiri nanti ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Kami mengetahui apa yang mereka katakan itu menyedihkan kamu Kur. Aku tahu dia nolak, ngerasani kono mburi. Oh tuh Mas Kur itu gak mondok ya kan, sekali ndiku gak no al-ali, gak no islami, kok tahu bawa Quran sakit Mas Kur. Lanjut, janganlah kamu bersedih hati. tuh nggak boleh, lanjut. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, Terus? akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Ah gitu, jadi mereka mengingkari ayat, nggak usah khawatir ke urusan gua ya, yang ngingkarin, yang kafir dengan ayat nanti urusan gua deh, gua sikat nanti 4 ayat 59, 4 ayat 56 gua sikat nanti ya, tenang aja Kur ya. Nih, Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, baca mengingkarin. sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kepada ayat-ayat kami, Bukan ngingkari Mas Kur ya, kata Allah ngingkari ayat kami. Lanjut. kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Toh, terus? Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Tahan. Kalau dulu pada kiai pernah cerita, nanti kalau kamu mau neraka kok dikelupas kulitmu diganti mana ya ini. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Ya, jadi kita ada jaminan Bu, nggak usah khawatir menyampaikan Quran. Biar dia ngomong apa, dia mengingkari urusan Tuhan sama dia. Ya, jangan ngesok suci kayak Pak Maskur dulu sampai kademen kan. Jangan, biarin aja itu sama Allah. Nah, itu syarat yang berapa tadi? Pertama tadi apa? Tidak boleh minta upah. Yang kedua ekspresif. Yang ketiga lemah lembut. Terus yang keempat intonasi. Yang kelima tertulis. Yang keenam tidak boleh maksa. Yang ketujuh tidak melayani debat. Yang kedelapan sabar. Yang kesembilan harus mempermudah ya, nyampaikan Al-Quran jangan mempersulit ya. Apa gunanya Quran diturunkan kalau kemudian dipersulit? Ini petunjuk harus dipermudah nih. Ini banyak dulu Mas Ayub tuh waktu ngajarin apa teman-temannya, wah ini harus gini, wah, akhirnya orang lari semua, dipersulit. Quran itu mudah, semudah-mudahnya ya, 22 harus kita permudah orang yang baca Al-Quran.
Karena Allah seperti itu. Monggo. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Yes. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Oh, kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu tidak menjadi susah. Artinya apa? Tidak dipersulit. Wih, ini sampaikan Quran dipersulit. Wah, harus gini, harus gitu, kan buyar semua. Gimana petunjuk sampai pada dada manusia kalau dipersulit? Nggak boleh. Bro, nggak boleh, bro. Ya, dipermudah. Barang siapa mempersulit orang baca Al-Quran, dia berusaha sama Allah. Karena Allah sendiri mengatakan mempermudah manusia. Kalau kurang yakin, bro, apa banyak ayatnya? 54 atau 17, 22, 32, 40, tulis bareng semua, bro itu tahu. Ya, bahwa Al-Quran itu mudah. 54, 17, 22, 32, 40 sampai diulang-ulang oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, artinya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. terus Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? nah, kami mudahkan dua-duanya. Sama nggak? Coba. Halo? Dua-duanya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Kami mudahkan apa kami persulit? Berarti ada oknum mempersulit Al-Quran, baca Al-Quran. Versi siapa dia? Versi selain Allah lah, bisa itu, bisa macam-macam. Kalau Allah mempermudah, tambah lagi 32-nya, Mas Ayub. Ayo. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Dimudahkan apa dipersulit? Lanjut. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang mudah aja nggak ngambil pelajaran, apalagi yang sulit. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Terus? Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi metode dakwah versi Allah memudahkan manusia mempersulit. Nah, berarti kalau ada oknum yang mempersulit manusia baca Quran, siapa dia? Yang ngomong itu siapa? Aku. Karena Quran yang bermudah, makanya kita permudah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara ayat bil ayat, ya, bagian demi bagian cara ngajarin orang sehingga oh ini maksudnya itu. Karena apa Quran gaut. Habis Fatihah, bicara soal wanita, tahu-tahu perang, ya kan? Habis perang haid, ya kan? Habis haid neraka. Habis neraka waris. Coba, habis waris tuh bicara lagi tentang bulan, bintang, ya kan? Habis bulan bintang riba. Pusing nggak? Makanya perlu bagian demi bagian cara ngajarkan kepada manusia supaya mereka mudah untuk mendengar dan mensiasati ayat itu. Surat 17 106. Ya, bagian demi bagian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Bagian demi bagian supaya mudah. Nah, kemudian selain itu harus perlahan-lahan. Ya, nggak boleh cepet-cepet. Kadang-kadang perlahan-lahan aja masih nggak mudeng, apalagi buru-buru, ya. Surat 20 114, ya, harus perlahan-lahan. Maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Tahan, boleh nggak membaca Al-Quran tergesa-gesa? Menyampaikannya? Nggak boleh. Biasanya kalau tergesa-gesa pasti jatuh. Ya, hati-hati nih. Begitu tergesa-gesa ada salah omongan. Makanya perlahan-lahan. Ya, selain daripada itu, nah kita juga berikan pilihan kepada ibu-ibu. Karena nggak maksa tadi memberikan pilihan. Wis pilihin ayat ngene, kau nek gawe iki syukur, gawe iki gak popo. Ya, 38, 36 sampai 38. Memberikan pilihan, ya. Ya, nggak boleh maksa. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu berbuat demikian? Terus? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Terus? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah
yang kamu membacanya, Terus bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih bahwa apa yang kamu sukai untukmu. bahwa di dalamnya kamu boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Jadi Al-Quran demokratis. Silakan sampean pilih yang mana, dosa sampean sendiri. Selain daripada itu, ibu-ibu pemirsa yang di rumah, jangan lupa setelah menyampaikan Quran kita harus lebih rendah dari yang kita sampaikan. Ya, harus lebih rendah. Ketika ada orang beriman dengan Al-Quran, kita harus lebih sujud. Mohon maaf, saya lebih senang mencium tangan panjenengan sebagai pendengar daripada saya yang menyampaikan saya mencium tangan saya, istilahnya. Ya, jangan kemudian sombong kayak Pak Masker dulu. Ya, mentang-mentang ngerti Quran nggak disalamin. Ada kan? Nggak ngeliat orangnya. Ya. Kita harus sujud sama dia. Ya, surah 26, 215. Jangan kebalik-balik. Ini ayatnya 26, 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang mengikuti kamu. Nah, panjenengan sudah tahu begini, ikut apa yang saya sampaikan surah Al-Quran. Saya harus apa? Lebih rendah. Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kalau saya beriman dengan Quran dan iman dengan semua, saya harus lebih apa? Nah, kalau habis rendah, begitu pulang nanti sampean yang cium tangan sama, saya cium tangan sampean. Hah? Saya cium tangan sampean cuma kan sebuahnya gini kan kosong saya. Ya artinya kita harus sadar ya. Ya jangan kayak Masker dulu. Begitu mentang-mentang ayatnya banyak kalau disalami sama jamaah. Hah? Jangan lihat begitu. Ya kita harus lebih rendah. Dan jangan lupa juga kita jangan banyak opini dalam menyampaikan. Nanti akhirnya orang tidak yakin dengan hukum Allah, tapi hukum yang keluar dari lidah manusia. Ini berbahaya sekali nih. Tergantung mindset orang itu, bergolongan bahaya. Ya, tanpa opini. Surat 378. Terakhir, tanpa opini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Ya, awas, banyak segolongan manusia yang memutar-mutar lidah atau opini. Pemirsa yang di rumah dan juga pemirsa studio, waktu sudah habis. Kita review sedikit. Yang pertama, bahwa dakwah itu tidak boleh minta upah kecuali yang fakir miskin. Yang kedua, ekspresif. Ketiga, lemah lembut. Keempat, intonasi. Kelima, tertulis. Keenam, tidak boleh masak. Ketujuh, tidak main opini. Kedelapan, harus sabar. Kesembilan, mempermudah. Kesepuluh, perlahan. Kesebelas, tanpa opini. Ke-12 yang terakhir, sampai harus sembah sujud kepada orang mengikuti, bukan kita yang lebih sombong. Pemirsa di rumah, sampai di sini perjumpaan kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.